Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang tidak beres di sebuah tempat makan? Rasanya enak, harganya murah, tapi ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Di Pasar Kliwon, Kudus, ada sebuah warung soto yang selalu ramai, bahkan saat warung lain sepi. Orang-orang rela antre panjang, padahal warung itu hanya buka malam hari. Yang lebih aneh, pemiliknya, Mbah Ranti, seorang wanita tua yang pendiam, jarang terlihat memasak. Tapi sotonya selalu hangat, segar, dan terasa berbeda. Hingga suatu malam, saat bulan Ramadan, rahasia mengerikan itu mulai terungkap. Saat orang-orang sedang khusyuk sholat tarawih, seorang pemuda bernama Fahmi melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di lorong gelap belakang warung, ada sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu berdiri di dekat sebuah kuali besar, menggerakkan tangan seolah sedang mengaduk sesuatu. Tapi yang membuat Fahmi hampir berteriak adalah, tangan itu bukan tangan manusia, melainkan tangan yang penuh sisik, dengan kuku panjang melengkung. Suara terputus, sunyi sesaat. Apa yang sebenarnya dimasak di dalam kuali itu? Suara angin bertiup kencang, beralih ke suara samar orang-orang berbisik. Warung soto itu memang terkenal, tapi tidak ada yang tahu, bahwa setiap suapan yang mereka makan, bisa jadi bukan sekadar soto biasa. Fahmi terpaku di tempatnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Bayangan hitam itu masih di sana, mengaduk isi kuali dengan gerakan lambat, sementara aroma anyir mulai tercium di udara. Dalam ketakutan, Fahmi mencoba melangkah mundur perlahan. Namun, tanpa sengaja kakinya menyenggol kaleng bekas, menimbulkan suara berisik di tengah keheningan malam. Bayangan itu berhenti mengaduk. Perlahan, kepala makhluk itu menoleh ke arah Fahmi. Sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Nafas Fahmi tercekat. Ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tiba-tiba, dari dalam warung, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seseorang membuka pintu belakang, dan muncullah sosok Mbah Ranti. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam seperti mengetahui sesuatu. "Kowe endlok opo?" Suaranya serak, nyaris berbisik. Fahmi tak mampu menjawab. Tangannya gemetar, lututnya lemas. Mbah Ranti melangkah mendekat. Bayangan hitam di belakangnya perlahan menghilang dalam kegelapan. "Sing ngendak perlu ngerti, ojo takon," lanjutnya dengan nada mengancam. Fahmi tahu, jika ia tetap di sini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan sekuat tenaga, ia membalikkan badan dan berlari secepat mungkin, meninggalkan lorong gelap di belakang warung. Namun, saat ia melangkah keluar dari gang itu, sesuatu yang lebih mengerikan menantinya. Di depan warung, puluhan pelanggan sedang menikmati soto mereka dengan lahap, tapi mata mereka kosong, seolah bukan manusia lagi. Fahmi terhuyung mundur. Apa sebenarnya yang telah ia lihat malam ini? Fahmi tercekat. Tubuhnya gemetar saat melihat puluhan pelanggan yang sedang menikmati soto dengan lahap, tapi wajah mereka kosong. Tatapan mata mereka hampa, seperti orang yang kehilangan kesadaran. Salah satu pelanggan, seorang pria tua, mengangkat kepalanya. Matanya memandang langsung ke arah Fahmi, tapi bukan tatapan manusia biasa. Matanya hitam legam, tanpa bola mata. Bibirnya bergerak perlahan, seperti mengucapkan sesuatu tanpa suara. Fahmi mundur selangkah. Saat itu, aroma soto yang tadi menggoda kini berubah. Bau anyir yang menusuk perlahan merayapi hidungnya. Dia ingin muntah. Mbah Ranti masih berdiri di depan pintu belakang warung, menatapnya dalam diam. Seolah memahami apa yang ada dalam pikiran Fahmi, wanita tua itu tersenyum tipis, senyum yang lebih terasa seperti ancaman. "Leh, awakmu keluwen? Coba mangano setunggal piring, dijamin ketagihan." Suara Mbah Ranti terdengar lebih dalam, lebih berat. Fahmi menggeleng cepat. "Tidak, Mbah, saya harus pergi." Namun, ketika dia berbalik hendak berlari, seseorang mencengkeram lengannya. Seorang wanita muda, pelanggan lain yang sedang makan, menatapnya dengan tatapan kosong. Bibirnya penuh kuah soto, tapi senyumnya aneh, terlalu lebar, dan saat ia berbicara, suaranya berbisik lirih namun menusuk telinga. "Kamu gak bisa pergi." Fahmi membeku. Dadanya terasa sesak. Jantungnya berdetak liar. Dari dalam warung, terdengar suara gemericik, suara sendok yang terus mengaduk sesuatu di dalam mangkuk, tapi di tengah suara itu, ada bunyi lain yang membuat Fahmi semakin ketakutan. Suara lirih, seperti seseorang, atau sesuatu, yang tertawa pelan. Fahmi merasakan jari-jari dingin mencengkeram lengannya. Napasnya tersengal saat ia menatap wajah perempuan muda yang memegangnya.
Senyumnya masih mengerikan, terlalu lebar, hampir seperti bukan manusia. "Kamu nggak bisa pergi," bisik perempuan itu lagi, suaranya bergetar, terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang kering dan retak. Fahmi meronta, melepaskan cengkeraman itu. Saat ia mundur, pelanggan lain mulai menoleh ke arahnya. Perlahan, satu persatu, mereka menoleh, namun mata mereka semua sama, kosong, hitam legam, tak berjiwa. Jantung Fahmi seperti hendak meledak. Ini bukan warung biasa. Ini bukan manusia biasa. Dari dalam warung, terdengar suara langkah kaki menyeret. Sesosok tubuh muncul dari balik tirai dapur. Itu seorang pria, atau dulunya pria. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kehijauan. Mulutnya penuh dengan kuah soto yang menetes, dan matanya juga hitam legam seperti pelanggan lainnya. Tapi yang membuat Fahmi ingin berteriak adalah tangan pria itu. Di salah satu tangannya, ia menggenggam sesuatu, sepotong tangan manusia, jari-jarinya masih utuh, kuku-kukunya membiru, seperti baru saja dipotong dari tubuh seseorang. Fahmi ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Mbah Ranti kembali bersuara. "Leh, ojo wedi, awakmu mung endlok setitik saka-saka behe. Nak, jangan takut, kamu baru melihat sedikit dari semuanya." Lalu, dengan suara pelan namun menggetarkan tulang, ia melanjutkan. "Kowe isi kepengin ngerti opo sing adeke soto iki enak tenan. Kamu masih ingin tahu kenapa soto ini begitu enak?" Di saat yang sama, Fahmi mendengar suara dari dalam dapur, suara sesuatu yang sedang dicincang, suara daging yang disayat, dan di antara suara itu, ada erangan lirih, suara seseorang, atau sesuatu, yang masih hidup. Fahmi merasakan tengkuknya meremang. Suara sayatan dari dalam dapur semakin jelas. Suara itu bukan sekadar bunyi pisau yang menghantam talenan, tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan, erangan pelan, hampir seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Matanya membelalak. Ia tahu harus pergi dari tempat ini. Tapi tubuhnya terasa berat. Ada sesuatu yang menahannya. Pelanggan-pelanggan di warung itu masih menatapnya dengan tatapan kosong. Mbah Ranti berdiri dengan senyum yang semakin lebar, wajahnya mulai tampak, berubah. Keriputnya semakin dalam, matanya semakin cekung, dan kulitnya tampak menghitam seperti arang terbakar. "Leh, awakmu penasaran?" "Yo," suara Mbah Ranti terdengar lebih dalam, lebih mengerikan. Fahmi berusaha menarik napas, tetapi udara seakan-akan menipis. Dengan sisa tenaga, ia mencoba berbalik dan berlari ke arah jalan. Tapi belum sempat ia bergerak, sesuatu mencengkeram kakinya dari bawah meja. Tangannya langsung meraba kakinya, dan saat ia melihat ke bawah, darahnya seakan membeku. Di bawah meja, ada tangan manusia lain, tapi tangan itu bukan milik siapapun yang duduk di warung ini. Kulitnya pucat kebiruan, jemarinya gemetar, dan yang paling mengerikan, tangan itu terputus dari tubuhnya. Fahmi ingin berteriak, tapi suara tertahannya oleh ketakutan yang menyesakkan dada. "Sudah terlambat," bisik suara dari bawah meja. Fahmi menoleh ke belakang. Tirai dapur tersingkap sedikit. Ia bisa melihat sesuatu di dalam sana. Sebuah kuali besar, mendidih, mengeluarkan aroma yang bercampur antara rempah-rempah dan sesuatu yang amis, sesuatu yang mirip dengan bau daging terbakar. Dan di samping kuali itu, seseorang berdiri. Bukan seseorang, sesuatu. Makhluk itu lebih tinggi dari manusia biasa, tubuhnya kurus dengan kulit yang mengelupas. Matanya hitam pekat, dan tangan itu memegang sebilah golok besar yang masih meneteskan darah segar. Saat makhluk itu mengangkat kepalanya dan menatap Fahmi, jantungnya seakan berhenti berdetak. Makhluk itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Fahmi nyaris tak bisa bernapas. Matanya membelalak menatap makhluk mengerikan yang berdiri di samping kuali. Itu dirinya. Atau sesuatu yang menyerupainya. Makhluk itu menatapnya balik dengan senyum bengkok yang tak wajar. Kulitnya pucat dan kendur, seolah-olah sedang dalam proses membusuk. Tatapan matanya kosong, namun ada sesuatu yang terasa mengerikan, seperti bayangan kematian yang nyata di depan Fahmi. Suara sayatan dari dapur masih terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk. Tangan yang mencengkeram kaki Fahmi dari bawah meja semakin erat, kukunya mencengkeram kulitnya hingga perih. "Fahmi!" Suaranya bergema di kepalanya. Bukan suara Mbah Ranti, bukan suara pelanggan, bukan suara siapapun yang pernah ia kenal. Itu suaranya sendiri. Fahmi menggeleng cepat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi semuanya terasa begitu nyata, bau amis, suara mendidihnya kuah, sentuhan tangan dingin di kulitnya. "Leh!" Suara Mbah Ranti kembali terdengar.
kini lebih berat, seperti berasal dari dalam tanah. Fahmi memaksa dirinya untuk melihat ke arahnya. Mbah Ranti sudah berubah sepenuhnya. Tubuhnya kini lebih tinggi, lebih kurus, kulitnya hitam dan mengelupas seperti arang yang terbakar. Mulutnya menyeringai lebar hingga pipinya robek, menampakkan gigi-giginya yang hitam dan tajam. "Sampean kudu tetap ning kene. Kamu harus tetap di sini." Fahmi mundur, mencoba meraih sesuatu untuk membela diri. Tapi tangan dari bawah meja semakin kuat menariknya. Di belakang Mbah Ranti, makhluk yang menyerupai dirinya sendiri mulai bergerak. Dengan langkah lambat, ia mendekati Fahmi, membawa golok besar yang meneteskan darah segar. Fahmi mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sebuah pikiran mengerikan menghantamnya. Apakah selama ini, setiap pelanggan yang datang ke warung ini, akhirnya menjadi bagian dari soto yang mereka makan? Dan apakah sekarang, gilirannya telah tiba? Fahmi menggigil. Makhluk yang menyerupai dirinya semakin mendekat, golok berlumuran darah di tangannya memantulkan cahaya remang-remang dari lampu warung. Bau amis semakin menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma rempah soto yang kini terasa begitu menjijikan. Tangan yang mencengkeram kakinya dari bawah meja semakin erat. Fahmi meronta, mencoba menendang, tapi cengkeraman itu tak mau lepas. Dari balik meja, muncul sesosok tubuh lain, seseorang yang tubuhnya hancur, wajahnya penuh luka, tapi masih bisa bergerak. Fahmi ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering. Mbah Ranti terkekeh pelan, suaranya serak dan bergema. "Leh, kowe wis ngrasake kasunyatan. Iki dudu sekadar warung, iki papan persembahan. Nak, kau sudah melihat kenyataan. Ini bukan sekadar warung, ini tempat persembahan." Tubuh Fahmi gemetar. Ia mencoba mengingat doa-doa yang biasa ia baca, tapi kepalanya kosong. Ketakutan menguasai pikirannya sepenuhnya. Makhluk yang menyerupai dirinya kini sudah berdiri tepat di hadapannya. Nafasnya bau busuk, kulitnya seolah terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging merah yang masih segar. Makhluk itu mengangkat goloknya perlahan. "Sekarang giliranmu." Fahmi menutup matanya, bersiap menerima takdirnya. Tapi tiba-tiba, dari luar warung, terdengar suara keras. "Brak!" Seseorang mendobrak pintu warung dengan kasar. Suara-suara gaduh terdengar dari luar. Orang-orang berteriak. Cahaya dari senter polisi menerobos masuk ke dalam ruangan. Fahmi membuka matanya. Makhluk yang menyerupainya lenyap. Mbah Ranti berteriak nyaring, tubuhnya bergetar dan perlahan mulai menghitam seperti terbakar. Para pelanggan yang tadinya menatap Fahmi dengan kosong kini jatuh tersungkur ke lantai, tubuh mereka kejang-kejang seperti baru tersadar dari hipnosis mengerikan. Beberapa orang berbaju dinas menyerbu masuk, menyorotkan senter ke segala arah. "Semua tiarap? Kami dari kepolisian." Fahmi masih gemetar. Ia melihat salah satu petugas berjalan menuju dapur. Tatapan mereka langsung berubah begitu melihat isi kuali yang masih mendidih. Salah satu polisi berteriak dengan suara tercekat. "Allahu Akbar, ini bukan daging sapi." Fahmi menoleh. Pandangannya mengarah ke dalam kuali. Potongan tangan manusia, jari-jari yang masih utuh, dan tengkorak yang setengah terkelupas, mendidih bersama kuah soto. Warung soto itu kini penuh dengan jeritan dan suara gaduh. Beberapa polisi mundur dengan wajah pucat setelah melihat isi kuali yang mendidih. Potongan tubuh manusia yang masih utuh, perlahan mengelupas dalam rebusan kuah kuning pekat. Seorang petugas yang lebih senior melangkah maju, wajahnya menegang. "Cepat amankan semua yang ada di sini," teriaknya. Para pelanggan yang tadi tampak seperti mayat hidup kini mulai sadar. Mereka terhuyung-huyung, beberapa muntah di lantai, menyadari kengerian yang baru saja mereka alami. Fahmi masih berdiri terpaku. Pandangannya mengarah ke Mbah Ranti. Perempuan tua itu kini bergetar hebat, tubuhnya semakin menghitam seperti terbakar dari dalam. Matanya melotot penuh kemarahan, tetapi ada sesuatu yang lain di sana, ketakutan. "Mbah Ranti, angkat tangan," teriak seorang petugas, menodongkan senjatanya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Mbah Ranti tiba-tiba mencelat ke udara. Matanya berubah merah menyala, mulutnya menganga lebar hingga ke pipinya, mengeluarkan jeritan melengking yang memekakkan telinga. Lampu warung berkelap-kelip, udara menjadi dingin. Dan dari dalam dapur, terdengar suara langkah kaki menyeret. Fahmi membeku. Makhluk itu, makhluk yang menyerupainya, berjalan keluar dari dapur. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan hitam pekat, wajahnya yang sama persis dengan Fahmi kini tampak lebih rusak, kulitnya mengelupas, matanya berlubang, dan mulutnya menyeringai seperti bukan manusia. Polisi menembakkan beberapa peluru. Dor, dor, dor.
Tapi peluru itu menembus tubuh makhluk itu seolah-olah hanya menembak asap. "Bukan manusia? Itu bukan manusia!" teriak salah satu petugas. Mbah Ranti tertawa keras, suaranya bergetar seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. "Kalian tidak akan bisa menghentikan ini. Darah sudah mengalir, persembahan sudah dimulai." Tiba-tiba, tubuhnya meledak menjadi asap hitam pekat. Makhluk yang menyerupai Fahmi pun menghilang bersama kabut gelap yang menyelimuti warung. Dalam hitungan detik, semuanya sunyi. Lampu kembali menyala. Yang tersisa hanyalah sisa warung soto yang berantakan, beberapa pelanggan yang pingsan, dan petugas polisi yang masih gemetar karena melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Fahmi terduduk di lantai, tubuhnya masih lemas. Ia berhasil selamat. Tapi pertanyaan terbesar masih menghantuinya. Apakah Mbah Ranti benar-benar musnah? Atau hanya menghilang, menunggu saat yang tepat untuk kembali?